Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas tuntunan dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah bahwasanya terorisme dan teroris bukanlah dari ajaran Islam sama sekali. Perbuatan keji mereka, perbuatan kejam mereka yang terulang kembali kemarin atau 2 hari yang lalu, ini sama sekali bukan termasuk ajaran Islam, dan Islam berlepas diri dari terorisme dan dari kelompok-kelompok teroris yang ada. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah dan yakinilah bahwasanya kelompok teroris yang ada di dalam tubuh kaum muslimin ini pada hakikatnya adalah cucu dari kelompok khawarij. Kelompok teroris yang ada di dalam tubuh kaum muslimin yang ada sekarang ini, dimanapun mereka berada, tidak lain tidak bukan mereka adalah titisan kelompok Al-Khawarij yang telah Rasul peringatkan kita dari kesesatan dan penyimpangan mereka. Sungguh kejamnya mereka, sungguh kejinya mereka. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, seorang muslim yang bijak harus betul-betul punya sikap yang tegas terhadap kelompok Al-Khawarij dengan berbagai merek dan macamnya, dengan berbagai macam nama mereka. Mereka merusak Islam, mereka merusak nama Islam dimanapun mereka berada. Maka sungguh benar apa yang Rasul sabdakan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya. Kemudian kata Rasulullah, yaqra'una min qali khairil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Fa aina malakitumuhum. Kata Rasulullah SAW, di mana saja kalian, wahai aparat keamanan, wahai pemimpin, pemerintah kaum muslimin, menjumpai mereka berbuat keonaran, maka faktuluhum, perangi mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumil qiyamah. Karena dalam pembunuhan mereka
terdapat pahala bagi yang membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian pula Rasul mengatakan dalam Sunan Abi Dawud, Rasul mengatakan tentang kelompok Khawarij yang merupakan nenek moyang kelompok teroris dimanapun mereka berada. Rasul mengatakan, hum syarul khalqi wal khaliqah. Mereka kelompok Khawarij, kelompok teroris, sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Tuba liman qatalahum au qatalu. Sungguh beruntung orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Kita doakan semoga korban-korban mereka yang kemarin dari kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mendapatkan apa yang Rasul sabdakan tadi. Tuba liman qatalahum. Keberuntungan bagi mereka yang bisa membunuh kelompok Khawarij, kelompok teroris tersebut, dan yang dibunuh oleh mereka. Inilah ma'asal muslimin, Rasul SAW telah menggambarkan kepada kita bagaimana kelompok-kelompok tersebut, dan itu sudah telah Rasul sabdakan, dan itu akan terus muncul sampai akhir zaman nanti. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ad-dajjal. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, senantiasa kelompok Khawarij, kelompok teroris akan terus muncul, akan terus keluar, membuat keonaran. Kata Rasul, dan yang terakhir dari mereka akan keluar bersama Dajjal. Na'udzubillahi min dalik. Masihkah kita simpati dengan mereka? Masihkah kita mendukung mereka? Na'udzubillahi min dalik. Sedangkan Rasul mengatakan, la'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang-orang yang mendukung pelaku-pelaku kriminalitas ataupun pelaku-pelaku kebid'ahan di antaranya kelompok Al-Khawarij. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, harus kita betul-betul memahami kesesatan mereka dan syiar-syiar mereka agar kita bisa menjauhkan diri kita, anak kita, dan keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita dari kelompok Khawarij. Kata para ulama, syiar mereka yang paling besar ada dua. Yang pertama, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Jangankan kita, jangankan pemimpin kita sekarang, Al-Khalifatul Rashid, Ali bin Abi Thalib, mereka kafirkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mereka bunuh di bulan suci Ramadan ketika beliau mau salat subuh. Ini adalah salah satu sejarah kejam mereka di atas muka bumi ini. Membunuh menantunya Rasul, membunuh sahabat Rasul, membunuh yang dijamin masuk surga oleh Rasul dengan kejamnya, dengan kejinya, dengan syiar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa dikatakan jihad yang benar membunuh seorang sahabat, membunuh salah satu khulafa ar-rasyidin? Na'udzubillah min dalik. Demikian pula kekejian mereka pernah terjadi di zaman para sahabat yang lain, yaitu seorang sahabat yang anaknya sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau berjalan bersama istrinya, dua-duanya ditawan, disandra. Kemudian Abdullah bin Khabbab dibunuh terlebih dahulu, padahal dia seorang sahabat Rasulullah SAW, dan ayahnya juga seorang sahabat. Istrinya yang masih hamil juga mereka dengan kejamnya mereka bunuh, mereka sembelih. Bahkan lebih dari itu, mereka membedah perut sang istri yang sudah meninggal. Mereka keluarkan janinnya. Inilah kekejian, inilah kebengisan, keliaran kelompok Al-Khawarij sepanjang zaman, kelompok teroris. Na'udzubillah min dalik. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, harus kita ada al-bara', berlepas diri, awsaqul iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin, di antara syiar mereka yang kedua yaitu senantiasa memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Asyarus Sunnah mengatakan, wa man kharaja ala imamil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dialah kelompok Al-Khawarij. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, seorang muslim harus kembali kepada agamanya,
kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, tidak berpemahaman Al-Khawarij atau berpahaman teroris, na'udzubillah min dalik. Kemudian di akhir khutbah ini saya ingin memberikan wasiat dan nasihat, terutama dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan keimanan. Yang mana seorang muslim yang bijak ketika datangnya bulan suci Ramadan harus dia betul-betul memberikan kegembiraannya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama lagi, bagaimana dia menyambut Ramadan, yaitu dengan dia banyak belajar bagaimana tuntunan Islam, tuntunan Rasulullah SAW ketika menyambut, ketika beribadah di bulan suci Ramadan, bagaimana Rasul berpuasa di bulan Ramadan. Karena Islam mengajarkan kepada kita al-ilmu qoblal qawli wal amal. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Bahwasanya sebelum kita masuk bulan Ramadan perlu kita pelajari bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita meniru kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij di antara sumber kesesatan mereka beribadah, berjihad tanpa ilmu. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu tertolak. Tidak ada kata yang penting niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang diajarkan oleh Rasul dan juga oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk meniti jejak Rasul dan para sahabat Rasul dalam segala bidang agama ini sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dan negeri kita dari fitnah kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri kita negeri yang aman, makmur dan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka minal yahudi wan nasara wasyi'ar rafidha wan nusairiyah wal khawarij ya rabbal alamin. Allahumma alikhum, Allahumma mazikhum, Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.